Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran sebesar 184 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026. Usulan itu jauh melampaui pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar 164 triliun rupiah. Di tengah keterbatasan fiskal negara, usulan ini menuai sorotan. Apakah benar sektor pertahanan membutuhkan dana besar sebesar itu? Kami langsung minta analisis dari Mas Khairul Fahmi selaku Direktur Eksekutif ISES. Selamat malam Mas Fahmi, apa kabar Anda? Selamat malam, Mas Ranoff. Ya, perlu Alhamdulillah kami baik. disclaimer juga, kami turut mengundang dari Kementerian Pertahanan dan juga dari pihak DPR Komisi 1, namun belum bisa bergabung dalam dialog ini. Mas Fahmi, kalau berkaca dengan usulan dari Kemenhan ke DPR ini bagaimana Mas? Apakah ini masuk akal dana yang dibutuhkan sebesar 17T untuk tambahannya? Iya, kalau menurut saya sih permintaan ini bukan hal yang berlebihan ya. Oke. Ini kan Hmm. bagian dari upaya mempercepat transformasi pertahanan nasional kita ya. Hmm. Apalagi kita sedang dihadapkan pada dinamika kawasan maupun global yang makin tidak pasti, makin Hmm. tidak menentu gitu ya. Mulai dari rivalitas kekuatan besar, kemudian Hmm. ketegangan di berbagai kawasan termasuk di sekitar kita ya, di Cina Selatan maupun sebelah Barat, kemudian di sebelah Timur kita juga ada, Hmm. kemudian juga belum lagi ancaman cyber maupun konflik-konflik yang sifatnya non konvensional. Hmm. Nah kita saya kira sulit ya untuk bertahan dengan alutsista lama, Hmm. kemudian sistem pertahanan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hmm. Jadi saya kira ini apa namanya relevansi dari uh, usulan anggaran tambahan ini. Kalau untuk jangka panjang, Mas, dengan adanya usulan tambahan ini, apakah melihatnya pemerintah terus menggenjot belanja pertahanan tanpa memikirkan reformasi struktural di tubuh Kemhan dan juga TNI? Ya saya kira ini paralel ya, Hmm. apa namanya uh, usulan penambahan anggaran itu kan bukan hanya terkait dengan modernisasi alutsista, tapi juga terkait dengan doktrin Hmm. dan strategi pertahanan ya. Ya. Kita membutuhkan apa namanya sistem pertahanan yang lebih adaptif, lebih Hmm. relevan dengan karakter ancaman saat ini maupun di masa depan gitu ya. Kita Hmm. lihat Hmm. uh, apa namanya kita butuh bertransformasi gitu ya, bukan hanya memperbesar postur militernya ya, tapi Oke. menjadikan sistem pertahanan kita lebih terhubung, Hmm. lebih adaptif dan relevan. Kemudian apa namanya terkait dengan apa reformasi sistem pertahanan ya tentu saja ini juga lagi-lagi tidak hanya berkaitan dengan modernisasi, tapi juga Hmm. berkaitan dengan apa yang disebut sebagai penyesuaian ya untuk mendapatkan daya gentar yang lebih kredibel gitu ya di tengah kompetisi kekuatan baik regional maupun global tadi. Oke. Jadi Hmm. ya kita perlu menempatkan pertahanan ini dalam kerangka kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek saja. Ini kan kalau kita ambil dari perkembangan di bendahara negara itu Kementerian Keuangan ya, ada 164,7 yang masih saya catat pagu indikatif yang Ya, diberikan ke Kemhan, dan Kemhan pun mengaku 50% ini dibelanjakan untuk belanja pegawai. Artinya masih defisit untuk melakukan pembelanjaan persenjataan ya. alutsista. Artinya 50% untuk belanja pegawai, sisanya untuk alutsista tidak cukup begitu ya, harus tambah. Iya, Hmm. harus tidak cukup dan kita masih juga memerlukan apa namanya strategi pentahapan ya dalam Oke. konteks modernisasi alutsista ini. Jadi Hmm. apa namanya eh, bukan sekedar kemudian penambahan ini kemudian berarti kita bisa memenuhi Hmm. semua kebutuhan modernisasi, tapi apa namanya ini yang apa namanya meningkatkan meningkatkan kemampuan belanja, tapi masih tetap memerlukan tahapan-tahapan ya dalam konteks uh, apa namanya pemenuhan
atau optimalisasi ya, kekuatan militer kita. Mas Fahmi melihat sejauh ini pembangunan untuk kekuatan pertahanan, kemudian perawatan personil, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, serta berbicara soal pembinaan kekuatan di masing-masing markas besar angkatan, apakah sudah dikatakan cukup memuaskan, Mas, atau justru memprihatinkan? Ya, Hmm. salah satu target pemerintahan Presiden Prabowo ini kan eh, memenuhi anggaran pertahanan hingga menembus batas psikologis 1% dari produk domestik bruto ya 1% dari PDB. Hmm. Dan saat ini kan kita masih jauh di bawah 1% dari PDB. Kisarannya kan 0,7 sampai 0,8% dari PDB. Sehingga kalau kita bicara apakah ini sudah memenuhi dalam konteks proporsionalitas anggaran ya terkait dengan perawatan personil, ya, kemudian belanja modernisasi dan pemeliharaan alutsista, termasuk juga pemenuhan infrastruktur militer itu sendiri, ya saya kira konteksnya adalah proporsional dalam kategori minimum ya, Oke. masih belum sampai ke tahap optimum gitu. Kira-kira nanti seperti apa, Mas, respon dari masing-masing pihak yang akan mempertimbangkan usulan tersebut? Kalau Komisi 1 DPR kita masih menunggu suara mereka, Kemenkyu dan juga Bappenas. Apakah positif nanti akan diterima oleh mereka usulan ini? Ya saya kira tentu ini tantangan bagi Kementerian Pertahanan untuk mampu menjelaskan logika kebutuhannya ya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan strategis, kemudian mengapa penambahan ini juga sangat penting di tengah isu misalnya efisiensi, isu prioritas-prioritas yang akan dijalankan juga secara bersamaan oleh pemerintah, begitu ya. Ini tentu tantangan bagi Kementerian Pertahanan, tapi saya kira jika dijelaskan dengan baik dan Kementerian Pertahanan bisa menunjukkan bahwa hal ini bukan sekedar beban fiskal, bukan sekedar belanja saja, tapi merupakan bentuk investasi strategis ya yang berjangka panjang dan berkelanjutan. Ya saya kira peluang untuk disetujui oleh Kementerian Keuangan maupun oleh DPR saya kira cukup besar. Kalau berbicara soal rawan penyimpangan sejauh mana, Mas, nanti prediksi Anda, potensi seperti apa nanti? Apakah nanti akan digunakan sebaik-baik mungkin? Iya, tentu itu juga PR ya, artinya pengawasan internal maupun pengawasan parlemen gitu tetap harus kuat gitu ya, supaya tidak ada ruang untuk inefisiensi ya, maupun penyimpangan gitu ya. Kemudian saya juga mengingatkan pentingnya transformasi pertahanan dalam bentuk tambahan belanja ini juga harus dibarengi dengan reformasi SDM gitu ya, dan doktrin tempur gitu ya. Jadi bukan hanya modernisasinya saja, tapi pembaruan doktrin tempur juga harus dilakukan supaya belanja ini memang benar-benar berdampak nyata gitu ya bagi kesiapsiagaan. Contohnya apa tuh, Mas, TNI, gitu ya. reformasi apa yang akan diharapkan nanti? Ya, SDM ini. SDM ya terkait SDM ini kan kita juga tentu karena belanja ini juga terkait dengan modernisasi ya, alutsista, kemudian tantangan masa depan yang tidak sepenuhnya tidak lagi konvensional gitu ya, tapi berbasis teknologi yang disruptif gitu kan, sehingga tentu SDM TNI juga harus mengembangkan diri lebih mampu menjawab tantangan-tantangan itu gitu ya. Jadi ya tentu lebih lebih mampu ya beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru gitu. Kemudian juga mentalitasnya gitu ya juga harus lebih responsif, juga lebih
peduli ya terhadap potensi-potensi tantangan dan ancaman tadi. Termasuk juga harus siap mental begitu ya Mas ya menghadapi situasi geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah. Bagaimana kemudian kesiapan eh, pihak dari kita sendiri TNI dan juga Kemenhan dalam menghadapi situasi geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah, Mas Ya, Fahmi? saya kira bukan hanya Timur Tengah ya, Hmm, di sekeliling kita ini kan banyak apa namanya hotspot gitu ya yang memang perlu respon. Mungkin kita tidak akan terlibat secara langsung dalam perang karena oke. apa namanya kita lebih bersifat defensif aktif gitu ya. Tapi Mhm, bagaimanapun dampak dari perang itu sendiri juga akan sangat terasa ya mhm, mhm. bagi kita gitu ya. Sehingga dalam konteks lagi-lagi dalam konteks belanja pertahanan ini bukan saja apa namanya persiapan yang terkait dengan aspek kombatan Oke. yang diperkuat, tapi juga yang terkait dengan aspek non kombatan, non tempur begitu ya. Oke. Itu juga harus diperkuat. Termasuk dalam hal ini eh, bagaimana TNI bisa apa namanya lebih lebih kuat, lebih mampu menjalankan bentuk-bentuk kerjasama internasionalnya, misi-misi kemanusiaan dan perdamaian itu Mhm, juga harus diperkuat karena yang paling penting dalam situasi yang tidak menentu itu adalah mhm. bagaimana menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antar bangsa. Oke. Sehingga tentu dalam konteks belanja ini ya eh, apa aspek diplomatik kerjasama internasional ini juga harus menjadi salah satu prioritas. Kalau berbicara soal level yang bisa kita bandingkan ke mancanegara atau level ASEAN lah kita berbicara terlebih dahulu di level ASEAN, apakah jumlah anggaran yang kita miliki saat ini untuk Kementerian Pertahanan, apakah sudah di atas angin atau sudah memuaskan ya, dibandingkan dengan negara Malaysia mungkin, Thailand, Vietnam? Ya kita Hmm. masih di bawah mereka ya. Oke. Hmm. Yang tertinggi adalah Singapura ya. Singapura itu selalu menjaga anggaran pertahanannya berada pada level 3-4% dari PDB gitu Hmm. ya. Hmm. Sementara Vietnam sekitar 1,6% dari PDB Hmm. dan begitu juga Thailand, Filipina itu di atas 1%. Oke. Saya kira Hmm. apa namanya Indonesia masih di level menengah ya. Hmm. Makanya kita Hmm. juga memang harus apa namanya mencoba untuk berupaya meningkatkan eh, anggaran ini Mhm. sampai dengan menembus tadi ya menembus angka 1% dari PDB itu untuk supaya kita lebih leluasa ya dalam konteks eh, perawatan perawatan kekuatan kemudian juga pemeliharaan kemampuan dan bagaimana kita juga bisa menggelar atau menggunakan kekuatan kita secara efektif. Baik, berbicara soal anggaran penambahan tentu berbicara soal kedaulatan negara begitu ya dan untuk jumlahnya tidak terlalu besar begitu ya Mas, masih masuk akal sebesar 184 triliun rupiah. Terima kasih Mas Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif ISS. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi dari DPR dan juga pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Pertahanan. Selamat malam Mas Fahmi, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Rano. Waalaikumsalam.